Audio Jungle. Audio Jungle. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Kali ini Pak Fatur senang sekali bisa belajar bareng dengan teman-teman semuanya. Ya, sebelum itu Pak Fatur mau tanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Nah, kita harus luar biasa ya. Setiap hari harus lebih baik. Nah, ya, dalam kesempatan kali ini Pak Fatur akan belajar bareng-bareng. Ya, materi kita hari ini tentang apa? Makna, hukum, dan keutamaan puasa. Karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Nah, sebelum Pak Fatur ke materi, Pak Fatur mau cerita dulu. Ya, ada yang tahu siapa orang yang paling kuat? Ada yang tahu? Pertanyaannya, siapa orang yang paling kuat? Ada yang tahu? Ya, Pak Fatur langsung kasih tahu jawabannya. Nanti Pak Fatur ada cerita mengapa orang ini terkuat. Ya, orang yang paling kuat di dunia ini yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Ada yang tahu kenapa Nabi Dawud orang yang paling kuat di dunia ini? Ya, betul. Karena Nabi Dawud banyak melakukan puasa. Nah, kali ini kita belajar tentang puasa. Ya. Jadi, mengapa Nabi Dawud orang yang terkuat? Ya, sebelum Pak Fatur cerita tentang ini, kita membahas dulu yang pertama, makna puasa. Ada yang tahu? Jadi gini, puasa itu aktivitasnya, atau yang bisa disebut siam, itu aktivitasnya atau amalannya. Ya. Terus Ramadan itu bulannya atau waktunya. Puasa dan Ramadan itu dua hal yang berbeda, tapi sama-sama mempunyai fadilah atau keutamaan. Nah, nanti Pak Fatur dijelaskan di keutamaan puasa sekaligus keutamaan Ramadan ya. Nah, makna tentang puasa pasti teman-teman semuanya sudah tahu, yaitu menahan diri ya. Artinya menahan diri, atau secara istilah ya. Jadi makna puasa apa namanya? Menahan diri. Kalau secara istilah ada yang tahu? Ya, maknanya secara istilah yaitu beribadah kepada Allah dengan menahan diri
dari makan, minum, dan pembatalan puasa lainnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya betul sekali, gampang ya, pokoknya menahan diri. Nah intinya puasa itu menahan masuknya sesuatu ke dalam rongga kerongkongan ya. Nah puasa yang lebih khususnya lagi yaitu puasa nggak cuma menahan secara lahir tapi secara batin juga. Kalau lahir kan hanya makan, minum sesuatu yang masuk ke dalam rongga kerongkongan tadi ya. Nah kalau secara batin atau secara khusus puasa itu yaitu puasa menahan diri dari dosa pendengaran, penglihatan, gerak tangan, gerak kaki ya, jadi semuanya itu puasa. Jadi segala macam bentuk dosa kita hindarkan ya. Nanti Pak Putu jelaskan tentang keutamaan puasa itu lebih dahsyat ya lagi. Nah karena tadi Pak Putu mau cerita ya, jadi kita udah belajar tentang makna ya. Nah sekarang belum lanjut belajar tentang hukum dan keutamaan puasa. Nah tadi sampai mana? Orang yang terkuat siapa? Nabi Daud alaihissalam, betul sekali. Nah jadi Pak Fatut pernah menonton televisi, pertanyaannya itu pernah disampaikan oleh, ada yang tahu? Namanya Deddy Corbuzier. Kalian pasti tahu semua ya. Nah jadi pertanyaan sama, siapa orang yang terkuat? Terus mengapa Nabi Daud orang yang terkuat? Nah jadi Deddy Corbuzier ini menulis buku yang judul bukunya yaitu OCD. Jadi buku itu tentang kesehatan, tentang kebugaran. Jadi Deddy Corbuzier sangat mengupas ya mungkin tentang puasa ya. Dan yang membuat Deddy Corbuzier masuk Islam salah satunya tentang puasa ini, keistimewaannya. Nah jadi mengapa orang yang puasa itu menjadi kuat, menjadi bugar, menjadi sehat? Nah dari penelitian itu ada salah satu hormon, ada satu hormon yang namanya HGH. Ada yang tahu HGH? Ya, jadi di dalam tubuh kita itu ada satu hormon yang fungsinya itu untuk peremajaan sel. Ya, ini yang dijelaskan di buku Deddy Corbuzier. Ya, hormon itu namanya HGH, Human Growth Hormone. Ya, jadi fungsinya ini untuk peremajaan sel. Jadi agar kita sehat, kuat, ya seperti Nabi Daud ya. Agar kita menjadi bugar badannya, ya kan? Jadi hormon ini akan keluar jika kita melakukan puasa. Nah, hormon ini juga sangat mahal. 1 milinya aja itu setara dengan 1 drum bahan kimia, atau harganya sekitar $500. Dan kita tidak perlu lagi beli hormon ini. Karena apa? Kita cukup berpuasa, maka kita akan
tubuh kita akan mengeluarkan hormon HGH ini. Nah, itu yang dijelaskan di bukunya Deddy Corbuzier. Nah, namun kita puasa bukan karena ingin ada hormonnya agar kita sehat, kuat, lebih muda. Nah, konsep puasa ini itu yang memiliki umat Islam. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan hadiah setiap tahunnya, yaitu bulan suci Ramadan. Kita mendapatkan hadiah agar kita kuat, sehat, lebih muda lagi, ya ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Daud alaihissalam dalam kisah pernah mengalahkan raksasa yang namanya Jalut. Raksasa orang yang kuat, tapi dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam, karena Nabi Daud nabi yang sering banyak puasa. Jadi puasa itu sangat dahsyat, sangat luar biasa, dan dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, ada yang tahu ayat berapa? Ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu baik untukmu jika kamu mengetahui. Jadi ini dasarnya kita. Jadi kita puasa itu bukan karena HGH agar kita kuat, tambah muda, tambah fresh, tambah bugar, tapi kita dasarnya ayat ini. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Kita berpuasa karena Allah. Jadi kita sehatnya dapat, pahalanya dapat. Tapi kalau puasa karena kita biar sehat, kuat, maka kita hanya mendapatkan sehatnya saja, kuatnya saja. Ya, sekarang kita pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum. Hukum berpuasa. Ada yang tahu? Ya, hukum berpuasa itu wajib. Ya, jadi puasa itu termasuk di dalam rukun Islam, ya kan? Dan mengapa puasa itu wajib? Nah, tadi kita membacakan Quran surat 184 Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi itu dasarnya, dalilnya puasa Ramadan itu wajib. Ya, sekarang Pak Fatur akan menyampaikan keutamaan puasa, kurang lebih 10. Pak Fatur menyampaikan hanya 10 keutamaan puasa. Ya, yang pertama, puasa itu tangga menuju surga. Wah, kenapa nih? Ada yang tahu? Ya, jadi puasa itu tangga menuju surga. Jadi tadi yang Pak Fatur bacakan Quran surat
Al-Baqarah ayat 183. Artinya apa? Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang beriman. Nah, Pak Fatur akan disambungkan dengan surat yang lain yang artinya sesungguhnya orang yang bertakwa ditempatkan dalam surga yang mengalir sungai-sungai. Quran surat Al-Hijr ayat 45. Jadi kalau kita puasa, kita akan menjadi orang yang bertakwa, ya kan? Dan kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kita masuk surga. Jadi itu yang pertama, keutamaan tentang puasa. Terus yang kedua, puasa itu ibadah yang tidak bisa dan tidak dapat ditinggalkan. Dasarnya apa? Dasarnya barang siapa berbuka dengan sengaja satu hari pada siang hari pada bulan Ramadan tanpa rukhsah atau sakit, ya, maka tidak akan dapat menggantinya walaupun berpuasa sampai akhir hayatnya. Wah, jadi sangat tidak boleh kita tidak berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Tirmizi dan lain-lain. Jadi tadi apa? Yang pertama puasa, keutamaan puasa. Yang pertama puasa yaitu tangga menuju surga. Yang kedua, puasa atau ibadah puasa tidak dapat ditinggalkan. Nah, sekarang yang ketiga, puasa itu sesuatu yang baik bagi manusia karena puasa itu dahsyat. Nah, jadi yang tadi Pak Fatur sampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya apa? Dan berpuasalah, dan puasa baik untukmu jika kamu mengetahui. Jadi puasa itu baik untuk kita, ya kan? Kalau kita mengetahui. Ya. Sekarang yang keempat, puasa adalah ibadah yang agung karena puasa adalah sebagai benteng, ya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa, sebab puasa adalah untukku dan aku pasti menjaminnya. Jadi puasa adalah benteng. Maka ketika seseorang tengah melakukan puasa, janganlah berbuat keji dan kerusuhan. Apabila ada yang mencaci maki dan mengajak bertengkar, maka bilang, aku tengah berpuasa. Dan ada dua kegembiraan kalau orang yang berpuasa. Yang pertama, kegembiraan yang pertama ketika berbuka, dan yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya, karena akan memperoleh balasannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, keutamaan yang kelima, puasa akan dijauhkan dari neraka. Jadi dalam hadis yang berbunyi, tiada orang berpuasa sehari pada jalan Allah kecuali Allah menjauhkan
wajahnya dari sengatan api neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam yaitu pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan terbelenggu. Nah, jadi ketika bulan suci Ramadan tiba, maka semua pintu-pintu surga dibuka dan semua pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, keutamaan puasa yang ketujuh, kita mendapatkan ampunan. Dalam hadis, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus sekarang yang ke-8, ada yang tahu keutamaan puasa yang ke-8, yaitu doanya mustajab. Kalau kita puasa di bulan biasa aja, kalau sedang berpuasa juga mustajab, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi mustajab kuadrat. Jadi gini, jadi ada 3 jenis orang yang doanya tidak ditolak. Ya, yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, doa seorang pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang yang terzolimi. Jadi kita mau milih nih biar doanya mustajab, mau dizolimi atau berpuasa. Pasti berpuasa aja, jangan nunggu dizolimi ya. Nah, dalam bulan suci Ramadan ada hadis yang berbunyi, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan di mana Allah melimpahkan keberkahan, rahmat, dan mengampuni semua dosa-dosamu dan menerima semua doa-doa kita. Hadis riwayat Tabrani. Wah, ini sangat luar biasa ya. Jadi baru 8 ya. Ya, Bapak terulangi ya. Jadi keutamaan puasa yang pertama, puasa yaitu tangga menuju surga. Yang kedua, ibadah puasa tidak dapat ditinggalkan. Keutamaan yang ketiga, sesuatu yang baik untuk manusia. Yang keempat, puasa sebagai benteng. Yang kelima, ampunan. Yang keenam, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, doanya dan setan dibelenggu. Terus yang ketujuh, dijauhkan dari api neraka. Yang kedelapan, doanya mustajab. Ya, orang yang berpuasa tidurnya itu ibadah, diamnya itu bertasbih, dan amalannya dilipat gandakan, dan doanya mustajab. Wah, luar biasa ya. Dan yang terakhir, puasa itu bulan dalam Ramadan ya, puasa pelipat gandaan pahala. Jadi coba teman-teman bayangkan kalau Ramayana
atau swalayan membuka diskon besar-besaran, pasti penuh ya. Yang tadinya jam tangan harganya 300.000, diskon besar-besaran menjadi 3.000. Nah, dalam hadis disampaikan, barang siapa yang melakukan amalan sunnah, maka pahalanya seperti pahala fardu atau wajib. Dan barang siapa yang melakukan amalan fardu, maka pahalanya 70 amalan fardu di bulan lainnya. Jadi kalau kita melakukan amalan fardu 1, pahalanya 70. Jadi 1:70. Kalau kita membeli jam tangan ini, kita beli 1, dapatnya 70. Wah, luar biasa ya. Jadi itulah keutamaan puasa. Ya, semoga teman-teman semangat dan bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Oke, sekian dari Pak Fatur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.